Baik. Hari ini kita masuk chapter 16. Jadi sesuai dengan uh, informasi saya, nanti saya dikabari lewat grup aja ya kalau ada masalah. Suara saya nggak jelas atau slide-nya nggak kelihatan. Uh, kita menurut rencana akan sampai chapter 18, berarti saudara-saudara nanti akan ada hari tertentu saya minta waktu untuk kita belajar sampai chapter 18 karena sepertinya di RPS kita tinggal 2 minggu ya, ini dan minggu depan. Ya, jadi minggu ini 16, 17, nah 18-nya kapan nanti kita atur ya. Oke. Chapter 16 ini masih ada kaitan dengan equity ya, masih ada kaitan dengan chapter 15, tapi lebih banyak di sini kalau dilihat judulnya ya. Dilutive securities. Jadi ini surat berharga tapi ada pengaruh dilutif. Kayak dilusi gitu loh. Ya, ya mirip-mirip delusi. Artinya ada sesuatu yang kurang nyata, tapi bukan berhayal, tapi ada sesuatu yang kurang nyata. Nah, apa itu dilutive security? Surat berharga dilutif itu kayak apa? Bagian kedua nanti kita belajar earning per share yang basicnya pasti sudah sangat paham, tapi uh, isu lanjutannya EPS kayak apa itu yang mau kita belajar di chapter 16. Oke, bicara dilutive securities ya, maka kita akan bicara surat berharga hutang maupun surat berharga ekuitas, ya bonds maupun saham. Jadi dilutive securities ini terkait dengan surat berharga hutang dan juga surat berharga saham. Nah, kita dari sisi emiten ya. Jadi kalau bicara chapter 16 mirip kayak chapter 15 maupun 14, kita emiten ya, bukan investor. Karena kalau kita investor nanti kita belajar chapter 17 minggu depan. Ya, jadi tolong diluruskan mindsetnya. Kita dari sisi yang menerbitkan. Oke. Nah, ada pertanyaan di sini. Tiga surat berharga ini sebenarnya liability atau equity? Ya, preference share contohnya. Kita sama-sama tahu share ini kan chapter 15, berarti kan harusnya equity. Kok dipertanyakan lagi di sini, dia liability atau equity? Lalu ada convertible securities. Ada yang bisa jawab nggak? Ketik aja di chat. Convertible securities kayak apa contohnya? Yang paling Anda ingat. Apa itu convertible? Maksudnya contoh convertible securities. Apa jadi apa? Minggu lalu sempat didiskusikan. Yuk, tulis. Siapa yang punya ide? Tidak disalahkan. Nggak lanjut kita kalau nggak ada bahan, nggak ada yang mau nulis di situ. Apa contoh convertible securities? No. Ada yang lain? Saham kalau mau dikonversi jadi apa? Surat hutang jadi saham. Istilahnya apa tuh Handi? Istilah lainnya surat hutang jadi saham. Convertible apa? Convertible. Surat hutang itu apa sih yang umumnya kita pelajari? Ya, ya obligasi. Berarti convertible bond, bukan convertible asset. Aset itu ingat kita ada di sisi kredit loh ya. Kita bicara soal equity itu kita di sisi kredit maupun liability ya kan kita di sisi kredit jadi bukan bicara di sisi debit. Itu kalau bicara sisi debit ya mungkin aset tapi sepertinya nggak ada ya convertible aset kecuali kita investor sekali lagi. Jadi terima kasih Hansen gitu ya itu convertible bonds. Beda emang kalau senior ingatannya pasti dan pengalamannya pasti lebih banyak. Oke. Nah, convertible bonds contohnya. Kenapa itu dipertanyakan? Itu kan namanya bonds, berarti kan liability. Kok bisa disebut kok masih diragukan? Ya, kok masih ditanya itu liability atau equity? Ya. Kalau share option ini yang pernah mungkin tidak dibahas lebih dalam ya, tapi intinya ini kan saya dikasih surat berharga namanya opsi atau option ya, kayak gini nih. Lalu di surat ini ditulis, Agustoli bisa membeli share pada harga anggap aja per lembarnya 10.000.
Kalau di pasar harganya sudah 50.000, saya beli option ini. Harga option ada lagi loh ya, itu harga saham yang tertera di option 10.000. Bisa jadi harga optionnya mungkin 1 juta, saya beli 1 juta. Berarti saya keluar uang 1 juta beli option. Nanti kalau sahamnya makin tinggi, ya jadi 100.000, padahal harganya di sini cuma 10.000, saya beli sahamnya pakai harga 10.000. Jadi harga option tadi 1 juta, tapi waktu mau beli saham, harganya rendah banget. Nah, ini kan harusnya lebih dekat ke equity ya. Kenapa masih dipertanyakan dia liability atau equity? Kalau convertible tadi bonds itu liability, kenapa dipertanyakan equity? Ya. Nah, kalau ini tadi preference share, share loh itu equity. Kenapa masih ditanya itu liability atau enggak? Karena mereka mendua. Preference share itu ada sisi liability-nya. Kenapa? Kalau Anda masih ingat, ya, kan preference share itu biasanya dibentukkan dengan tulisan gini ya, contoh ya. 6% par value 100 preference share. Itu artinya ya par value ya pakai E. Itu artinya pemegang preference share nanti bisa dapat dividen 6% kali 100 per lembar gitu ya. Berarti dia dapat 6 per lembar. Kalau dia punya 10, 60. Kalau dia punya 1000, 6000. Nah, itu yang mungkin ya menjadi dasar bahwa kita itu punya liability loh kepada pemegang preference share. Liability untuk apa? Bayar dividen. Jadi walaupun itu part of equity, ada sisi kewajiban yang harus kita tanggung dalam hal ini dividen. Kalau ini apa? Ini kan tadi convertible bonds, berarti kan liability. Kenapa ada sisi equity-nya? Ya karena bisa dikonvert jadi saham. Ya. Ini sisi apa nih? Ini sisi equity sebenarnya karena dia bisa dipakai untuk beli share atau saham. Kenapa dianggap liability? Ya karena kita wajib terima. Jadi kalau Agustoli udah dikasih option nih sama Anda, anggap aja Anda emiten, saya investor. Saya beli option Anda. Itu namanya aja option pilihan. Ya, saya bisa beli saham Anda pakai option ini, bisa jadi saya nggak pakai option ini bisa beli saham Anda. Ya. Nah, tapi ketika saya pakai option ini, saya kasih ke Anda, ya Anda wajib ngasih ke saya. Nah, bukankah itu liability? Ya. Jadi kesimpulannya adalah share option ini defaultnya adalah equity, tapi ada sisi liability. Convertible securities, utamanya convertible bonds, itu aslinya liability, tapi ada sisi equity. Preference share, oh itu equity aslinya, tapi ada sisi liability. Ya, makanya dipertanyakan nih. Ya, nah dua sisi menduanya ini yang kemudian nanti bisa menimbulkan efek dilutif. Seperti apa sekali lagi ditunggu. Ya, dilutif itu kayak apa. Nah ini convertible debt atau convertible bonds. Ya, ini dapat bunga kayak biasa, lalu nanti kalau jatuh tempo kan dikembalikan sebesar pokok atau prinsipal. Tapi ya dia dapat privilege untuk bisa ditukar pada saham. Ya, tergantung si pemegang itu ya, optionnya dia mau tukar apa enggak, tergantung dia. Berarti yang namanya convertible bonds ini beda dengan bonds yang original, bonds yang biasa, harganya lebih mahal karena ada privilege nomor 2. Nah, pertanyaannya, kenapa emiten yang mau nerbitkan ya, kalau ini kan yang pegang, ini investor. Kenapa emiten nerbitkan bonds dalam bentuk convertible? Kenapa nggak bonds biasa aja? Ya yang pasti supaya dia dapat modal lebih banyak kan. Kalau jual bonds biasa mungkin cuma dapat 100, kalau ini dapat 120 atau berapapun itu. Karena ada privilege nomor 2. Ya. Jadi alasan pertama kenapa ada convertible debt atau convertible bonds, itu perusahaan dalam hal ini emiten, itu bisa dapat modal, bisa dapat tambahan dana, tanpa perlu kepemilikannya berpindah. Ya kan? Kan ada 2 sumber dana. Dari owner dalam bentuk equity, surat berharga equity atau saham, dari kreditor dalam bentuk surat berharga hutang, bisa notes, bisa bonds. Ya. Kalau saya terbitkan equity, ya sudah berharga equity atau saham, ya berarti saya siap dimiliki lebih banyak orang. Tapi dengan menerbitkan bonds, ya kan nggak berpindah kepemilikan, tetap ada di saya. Atau tidak bertambah pemilik saya. Walaupun ada kemungkinan, ya, walaupun ada kemungkinan memang
uh, ini di-convert. Dibanding saya langsung jual saham, saya menerbitkan saham kan sudah pasti berpindah ke pemilikan, bertambah pemilik saya. Ya. Alasan kedua, lebih murah dari sisi kita, lebih murah. Lebih murah dalam arti mungkin kita dapat uang lebih banyak atau bisa jadi tingkat suku bunganya lebih rendah. Ya, kuponnya lebih rendah. Kupon itu kan stated rate atau nominal rate-nya lebih rendah dibanding kalau kita jual bonds biasa. Itu ya alasannya kenapa ada convertible debt. Nah, sekarang gimana bikin jurnalnya kalau saya jual convertible debt, convertible bonds. Kalau jual bonds kayak apa jurnalnya? Chapter 14. Ya, chapter 14. Oke. Ada yang masih ingat bonds payable di sisi kredit itu? Tolong tulis di chat. Bonds payable di sisi kredit itu selalu dinilai sebesar apa? Bonds payable, kan kita dapat uang ya, kita terbitkan bonds lalu dibeli oleh investor. Nah, kita dapat cash lalu bonds payable di kredit. Besarnya itu sebesar apa sih? Based on apa? Yo, silakan. Bisa sampai setengah 8 nih. Face value, par value, no. Kan. Present value. Present value apa, Handi? Bonds itu kan terdiri atas dua. Par value atau face value, ya, dan interest. Nah, present value apa ini maksudnya? Cash to bonds payable itu dihitung berdasarkan present value of apa? Chapter 14 itu part of UAS loh ya. PV principal, di mana PV principal itu dihitung pakai apa tuh? Single sum ditambah PV of interest. Interest itu dihitung pakai ordinary annuity. Ya. Oke, jadi untuk menjurnal, maka kita cari dulu yang tengah nih. Ya. Present value-nya bonds. Jadi kayak chapter 14 yang tengah ini. Ya, yang tengah. Nah, kalau yang kiri ya, kalau yang kiri ini jadinya harganya bonds yang tadi convertible sifatnya di pasar berapa sih? Yang kiri ini yang biru. Ya kayak ini bonds biasa. Dihitung present value-nya. Ini yang kuning. Tapi bonds ini kalau saya tambah fasilitas, bisa di-convert. Nah, itu fair value-nya berapa di pasar? Harga pasarnya berapa? Itu yang biru. Ya. Ya kalau bicara harga pasar berarti kalau di praktek ya tersedia di pasar informasinya. Kalau di soal ya harus ada di soal. Nah sekarang pertanyaannya, kan sudah ada dua nih. Ini bonds, ini privilege convertible-nya. Berapa harga convertible-nya ini? Nah itu yang paling kanan nih. Ya, paling kanan. Ya, ini liability. Karena bonds, ini datang efek convertible-nya jadi saham. Jadi makanya efek convertible yang sahamnya yang paling kanan ini, yang coklat atau kuning ini, ya itu yang disebut equity component. Kalau digabung itu adalah apa? Convertible bonds. Kalau tidak ada yang hitam ini nih, itu hanya bonds biasa atau liability biasa. Sekali lagi yang kuning ini pakai present value ya, of interest plus present value of principal. Yang biru ini diketahui ya, yang kuning atau coklat ini adalah selisih antara yang biru dan yang kuning ini. Gitu ya. Nah, ini metode yang disebut with and without. Ya, dengan atau tanpa komponen equity. Oke, kita lihat bagaimana implementasinya. Pertama, tentukan fair value dari convertible, berarti yang biru ini. Ya. Kedua, tentukan present value dari bonds. Ya, bonds stock.
tanpa equity komponen tadi. Nah, itu chapter 14 ya. Ketiga kalau sudah dapat ya 1 kurang 2. 1 kurangi 2. Makanya namanya with ini, yang 3 ini without. Ya. Kita lihat. Emiten ini, perusahaan ini menerbitkan bonds yang sifatnya convertible 2000 lembar di awal 2022. Ya. Jatuh temponya 4 tahun dengan kupon 6%. Ya, kupon 6% dan diterbitkan pada par value. Diterbitkan pada par value itu artinya yield atau tingkat suku bunga marketnya itu sama dengan tingkat suku bunga obligasinya. Jadi kupon dan yieldnya sama. Ya, kupon dan yieldnya sama. Par value-nya itu 1000 per lembar, berarti 1000 kali 2000 ya total par value-nya 2 juta. Oke, total par value-nya 2 juta. Oke. Bunga itu dibayarkan tiap tanggal 31 Desember, berarti kan ordinary annuity ya. Setiap bonds ini bisa dikonvert menjadi 250 lembar ordinary share. Saya ulangi. Setiap 1 lembar convertible bonds ini bisa dikonvert menjadi 250 lembar ordinary share. Di mana ordinary share ini par value-nya adalah 1. Ya. Par value-nya adalah 1. Nah, di sini ya, market rate dari interest yield-nya itu ternyata 9%. Kalau tanpa efek convert, jadi kayak chapter 14, ternyata yield-nya beda dengan kupon. Ya, ternyata yield-nya beda dengan kupon. Oke, jadi diterbitkan pada 1000 per bonds ya, 1000 kali 2000 ini itu karena ada equity-nya. Karena ada privilege untuk convert-nya. Kalau seandainya bonds ini dijual tanpa convertible fitur convertible-nya nggak ada, ya, apa yang terjadi? Kalau ini kan diterbitkan pada par value, berarti saya minta, atau di sini ketulis ya, par value-nya 1000 per lembar kali 2000 berarti kan 2 juta. Ya. Karena saya tambahkan privilege untuk bisa convert, maka uang yang saya dapat ya 2 juta. Apa yang terjadi kalau ininya saya lepas? Equity-nya saya lepas. Jadi kayak bonds biasa chapter 14 berdasarkan soal ini. Apa yang terjadi kira-kira? Saya terima 1 juta, pas, lebih dari 1 juta atau kurang dari 1 juta? Coba jawab. Jadi kuponnya itu 6%, market value atau yield-nya 9%. Pasar minta 9%, kita cuma kasih 6%. Kalau tanpa convertible, hasilnya apa? Dijual pada par, diskon, atau dijual pada premium. Sambil pemanasan UAS nih, chapter 14. Diskon. Berarti kita akan dapat kurang dari 1 juta. Kenapa jadi 1 juta? Karena ada pemanis tadi namanya convertible feature, ya. Nah, sekarang masalahnya dari 2 juta yang kita dapat, berapa nilai yang tanpa convertible, berapa nilai convertible-nya? Ayo kita hitung. Ya. Hitung dulu chapter 14. Berarti berapa present value-nya bonds seandainya tidak ada convertible-nya. Nah, ini ya, yang ini nih ya, 1805, ini chapter 14 nih. Ya, chapter 14 ini present value-nya principal, berarti kan 2 juta. Ya, 2 juta dikali tabel 62 ya, present value single sum. Oke. Tapi pakai yield 9%. Ya kan? Lalu present value interest. Ya, 120.000 itu dari mana? Kupon kali par value. Ya kan, masih ingat ya? 120.000 lalu dikalikan tabel 64. Ingat, yang dipakai untuk I-nya selalu yield. Ketemu 1805. Berarti kalau kita belajar chapter 14, tanpa fitur
convertible, kita hanya dapat cash 1805. Itu tadi Melda jawab, diskon. Karena harusnya terima 2 juta, parnya kita cuma dapat 1805. Nah, berhubung kita dapat pemanis atau tambahan convertible-nya, kita dapat duit 2 juta. Nah, kalau 2 juta itu dua ini, padahal ini cuma 1805 ya, berarti kan ini berapa? Ya 194. 194. Jurnalnya adalah seperti ini, dapat cash 2 juta, bonds payable 1805, nah selisihnya yang 194 yang ini. Itu kan part of equity ya, itu disebut share premium. Tapi ingat, biasanya kan share premium ordinary atau share premium preference, ini share premium conversion equity. Jadi sekarang ada akun baru ya, namanya conversion equity. Apa itu conversion equity? Itu untuk mencatat fasilitas convertible-nya bonds. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini jurnal waktu bonds-nya yang tadi punya efek convertible diterbitkan. Jadi sebenarnya kalau chapter 14 toh, cash to bonds payable ya 1805606. Tapi karena ada share premium, berarti tambahan ada cash to share premium 194. Nah, berarti kan 1805 tambah 194 jadinya 2 juta. Oke, apa yang terjadi kalau kemudian bonds ini itu dibeli kembali oleh emiten, Roche ini emiten tadi ya, pada saat jatuh tempo. Ini 2022 berarti 22, 23, 24, 25 berarti dibelinya 2026 Januari anggap aja, atau akhir 2022. Apa yang terjadi? Jurnalnya kayak apa? Ya sudah, bonds payable to cash 2 juta. Ya, bonds payable to cash 2 juta. Pertanyaan saya gini, kok bisa bonds payable-nya jadi 2 juta? Padahal tadi terbitnya 1805. Ayo. Ini loh, terbitnya 1805. Kok waktu maturity atau jatuh tempo jadinya bonds payable to cash 2 juta? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Kan ada diskon tadi ya, 2 juta kurang 1805. Atau ngelain 194 itu kan kalau nggak ada share premium conversion equity itu sebenarnya diskon kan. Nah, diskon itu kan terus diamortisasi yang pakai tabel amortisasi itu loh. Makanya kalau di tabel itu kan pojok kanan atas itu present value, makin ke bawah dia makin bertambah karena diskon ya. Setiap kali diskon dia amortisasi dia akan jadi 2 juta di ujung. Makanya waktu dilunasi ya 2 juta. Oke, terima kasih Mel. Wah, senang saya kalau ada yang masih ingat. Nah, masalahnya kan masih ada ini nih. Masih ada share premium conversion equity. Di sini kan contoh ya. Ini beberapa kasus. Bagaimana kalau ini kan terbit pertama kali. Bagaimana kalau jatuh tempo ternyata tidak di-convert tapi langsung dilunasi. Bonds payable-nya tok. Ya ini tok jurnalnya. Lah terus akun ini gimana dong? Ini kan masih ada di equity nih. Di bagian equity mungkin tambahan di bawah return earnings ya, ada namanya share premium conversion equity 194. Diapain nih? Nah, ini lihat teorinya. Share premium conversion equity ya, itu nggak perlu dihapus. Jadi dia akan terus muncul selama tidak di-convert. Ini kan bisa di-convert jadi apa tadi? Bisa jadi ordinary share kan. Kalau tidak di-convert oleh investor ya sudah. Ini ada terus di sisi kredit, di sisi equity nanti dia. Tapi pilihan kedua adalah ini bisa dipindah, di-reclass. Jadi ini nanti di debit, jurnalnya berarti share premium conversion equity, kreditnya adalah share premium ordinary. Jadi share premium ordinary yang biasa tuh ya, yang kita pelajari chapter 15, yaitu bertambah sebesar 194. Nah, kalau ujian gimana ya? Tergantung pertanyaan. Ya, kalau perintahnya tolong direklasifikasi maksudnya ya. Ya taruh ini di debit, kreditnya ini.
Kalau nggak ada permintaan apa-apa ya berarti tetap ada nih di sisi equity yang namanya share premium conversion equity. Ada pertanyaan kah? Oke, itu ya. Nah, bagaimana kalau ini kan dilunasi saat jatuh tempo tanpa ada konversi. Kalau ini dikonversi saat jatuh tempo. Sudah jatuh tempo dikonversi pula, ya. Nah, jurnal yang ini tetap bonds payable to cash 2 juta tetap. Ya, bonds payable to cash 2 juta tetap. Nah, berarti kan ada ini nih. Bonds payable 2 juta, ya. Bonds payable 2 juta di mana? Di debit. Kan tadi ya 185 kata email kan diamortisasi tuh. Berarti nilainya jadi 2 juta. Ya udah, bonds payable-nya dihapus 2 juta. Tapi kita nggak dapat cash. Sorry, kita nggak keluar cash. Kayak ini kan kita lunasi saat jatuh tempo. Kalau ini enggak, si investor nggak minta pelunasan, tapi dia bilang tak convert ya. Nah, gampangnya kayak gitu. Saya convert ya. Nah, kalau itu terjadi berarti share premium conversion equity sudah pasti kita debit. Kan di convert. Ya kan? Kalau ini kok bisa Pak share premium conversion equity-nya di debit? Ya karena kita reklas. Kalau kita nggak reklas ya nggak perlu ada jurnal. Nah, kalau ini karena di convert otomatis ini harus di debit. Terus kreditnya apa? Kreditnya adalah ini gabungan dua jurnal sebenarnya. Ya, ini gabungan dua jurnal. Jadi jurnal pertamanya itu ini. Bonds payable debit. Rp2 juta ya. Bonds payable debit 2 juta. Lalu share capital ordinary ya, share capital ordinary kredit 500.000 ya. Lalu share premium ordinary ya juga di kredit 1.500.000. Ini jurnal pertama. Ya. Jurnal kedua adalah share premium conversion equity yang kita debit karena terjadi konversi ya. To share premium strip ordinary ini kita kredit sebesar berapa tuh tadi? 194.394 ya. Nah, kalau di total ya, kalau di total digabung dua jurnal ini muncullah jurnal ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, pertanyaan saya kenapa kok share capital ordinary-nya di sini 500.000? Dari mana nih? 500.000. Ada yang bisa jawab? Dari mana angka 500.000 ini? Ya kembali ke chapter 15, share capital selalu dikredit based on atau berdasarkan apa? Par, betul. Jadi kalau di pasar 2 juta, par value-nya 500, berarti sisanya kan share capital, share premium ordinary kan, 1,5. Ya, itu jurnal chapter 15 yang atas ini ya. Nah, ini jurnal chapter 16 yang bawah. Di total dua-duanya ketemu jurnal kayak gini. Ada pertanyaan, jadi dilunasi saat maturity sudah. Bagaimana kalau dikonversi saat maturity kayak gini jurnal? Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang bagaimana kalau dikonversi? Ini kan lunasi saat maturity. Ini konversi sebelum, konversi saat maturity. Bagaimana kalau konversi sebelum maturity? Jadi sama kayak dilunasi sebelum maturity, tapi juga ikut dikonversi. Itu gimana jurnalnya?
Nah, kita lihat kasusnya. Ini nih, yang Melda tadi bilang kan ada amortisasi diskon, maka 1805 makin lama makin bertambah jadi 2 juta, ya kan? Pojok kanan bawah kan? Nah, sekarang bagaimana kalau ini dikonversi oleh investor itu pada tanggal 31 Desember 2023, di mana 31 Desember 2023 itu harga atau book value atau carry yang maunya itu 1894 ya 1894. Nah, kita lihat kasusnya di sini. Yang pasti bonds payable akan kita debit dulu. Ya, sebesar berapa ya? Sebesar nilai bukunya 1894. Kalau di sini kenapa 2 juta? Karena kan sudah maturity. Waktu maturity kan nilainya sudah 2 juta, ya kan? Nah, di sini itu di 31 Desember 23 masih 1894 itu kita debit. Oke. Share premium conversion equity itu kita debit karena kan terjadi apa? Conversion. Berarti ini pasti di debit. Nah, karena terjadi konversi kan berarti terbit saham lah. Biasa share capital ordinary 500, share premium ordinary harusnya 1.500.000 kan. Harusnya 1.500.000. Sorry, bukan 1.500.000, 1394. Iya kan? Kan 1894 kurangi 500 kan 1394. Tapi karena ada share premium to, share premium conversion equity to share premium ordinary 194, totalnya jadi 1588. Jadi ini juga gabungan dua jurnal mirip kayak ini ya. Mirip kayak yang saya tulis di chat itu. Tapi bedanya apa? Bonds payable-nya tadi 2 juta, ini ganti menjadi 1894. Kalau debitnya 1894, berarti share premiumnya adalah 1394. Nah, kredit jurnal satunya lagi, SP conversion to SP ordinary 194. Kalau di total, ini jurnal. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa Mel? Langsung aja Mel. Apakah ada case di mana yang convert hanya sebagian saja? Mungkin saja. Ya, ini pertanyaannya bagus. Ini kan asumsinya semua di convert ya. Mungkin tergantung apa kontrak gitu ya, tergantung kontrak. Nah, kalau anggap aja sebagian saja, berarti kan bonds payable yang di sini ya, yang masih ada, yang belum di-convert, berarti berapa? 900-an. Kan 1894 bagi 2 sekitar 900-an. Ya sudah. 900 itu taruh di sini. 900 taruh di sini, ya. Berarti share premium conversion equity bukan 194, tapi berapa? 190 bagi 2. Sekitar 85-an. Ya sudah, 85 ditambah 900, ya. Share capital ordinary karena setengahnya kata Melda tadi, berarti hanya 250.000. Sisanya ya share premium ordinary. Ya. Yang jadi patokan itu satu, bonds payable di debit ya sebesar book value. Kalau hanya seperdua atau setengah, bagi 2 dia. Kalau hanya seperempat, berarti bagi 4 dia. Ya, tergantung kata-kata sebagian itu berapa. Jadi sama kayak gini logika berpikirnya, tinggal angkanya diproporsi aja. Kalau ini 100%, berarti kalau 50% kali aja 50. Share capital selalu kan sebesar par. Berarti kalau dikonversi hanya sebesar apa? 50%, ini hanya 250. Share premium conversion equity, kata Imelda cuma sebagian, ya udah setengahnya. Nah, share premium ordinary di sisi kredit mengikuti total debit kurangi share capital, itulah share premium ordinary. Ada lagi pertanyaan? Oke, justru yang juga harusnya jadi pertanyaan adalah Pak, ini contoh nih Pak, ya. Yang pertama tadi repurchase at maturity. Ini kan pilihannya dua ya, share premium conversion tetap ada di equity atau dia dihapus menjadi share premium ordinary. Pertanyaannya, seandainya sudah jatuh tempo, masih bisa nggak sih di-convert setahun depan atau 2 tahun depan? Iya kan? Anda coba jadi investor, jadi roche. Anda dapat
bonds yang bisa di-convert. Udah 2 tahun. Ya, udah 2 tahun, anggap aja 2 tahun 1 hari. Masih bisa nggak Roche convert? Masih bisa nggak Roche convert? Atau ada batas waktu nggak sih konversi itu, Pak? Sampai jatuh tempo, sini kan berapa, 4 tahun ya? Atau boleh convert lebih dari 4 tahun, tidak ada batas waktu? Gimana kira-kira? Tidak ada sih di sini pembahasannya, tapi kalau di logika gimana? Melihat tadi pilihan jurnal bahwa saat maturity tidak ada konversi, jadi dilunasi ya, dilunasi, dan share premium conversion equity itu bisa ditaruh di debit menjadi share premium ordinary, ya harusnya batas waktu konversinya ya hanya 4 tahun ya. Karena kan share premium conversion equity-nya bisa di debit. Ya. Di sini nggak dibahas sekali lagi. Ya kita harus cari tahu ya proses bisnisnya apa? Proses bisnisnya konversi dari convertible bonds menjadi saham itu berapa lama. Tapi mau ada batas atau tidak ada batas kan nggak ada masalah tuh. Ya kan? Nggak ada masalah harusnya. Ya, nggak ada masalah dalam arti gini. Seandainya kita tidak reklas, ya tidak reklas, kan share premium sudah kita kredit menjadi share premium ordinary kan. Berarti kalau nanti terbit tinggal share capital ordinary. Share premium ordinary-nya kan sudah kita kredit. Kalau umpama tidak kita reklas, ya sudah waktu itu dikonversi, ya sudah taruh aja lagi di debit share premium. Share premium conversion equity-nya. Oke, lanjut lagi nih. Tadi kan dilunasi saat maturity, dikonversi saat maturity, yang ketiga dikonversi sebelum maturity. Ya, ini jurnalnya. Ada lagi nggak ya yang keempat ya? Dilunasi sebelum maturity. Kata-kata dilunasi sebelum maturity yang keempat ini berarti sama kayak yang nomor 1, dilunasi saat maturity. Artinya apa? Tidak ada konversi. Ya, tidak ada konversi. Kalau tidak ada konversi, logikanya adalah apa? Ya tadi pilihannya ya. Share premium conversion equity tetap ada di sisi equity, di kredit, atau dia di debit menjadi share premium ordinary. Ya, kalau itu fix ya. Tidak no debat. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi pelunasan sebelum maturity tapi tidak ada konversi? Ya berarti harus ada cash yang kita keluarkan ya kan? Sama kayak ini kan repurchase, tapi ini repurchase saat maturity, berarti ada cash yang kita keluarkan. Nah, pertanyaan berapa cash yang kita keluarkan sebelum maturity? Ya tergantung soal. Di hari itu, contoh di sini, 31 Desember 23. Saya lunasi, belum jatuh tempo tapi saya lunasi. Ya berapa nilainya nilai pasarnya obligasi tanggal 31 Desember tadi saat dilunasi. Ya. Contoh di sini ya. Fair value of convertible debt. Ya. Convertible debt-nya loh ya. Convertible debt-nya total antara liability dan equity itu 1965. Fair value-nya liability to 1904.900. Saya ulang ya. 31 Desember 2023. Kalau dua-duanya nih itu 1965. Tapi kalau nggak ada yang hitam nih 1904. Berarti kita bisa hitung dong fair value-nya 1965 ya, ini 1904. Berarti nilai ini berapa? 1965 kurangi 1904. Ya, berarti nilai ini itu berapa? 10.436. Ya kan? 10.436. Ingat ya metodenya tadi apa? With and without. Ya kan? With and without. Oke. Oh, sorry. Ini 1965. Ini ya. Ada 2 tadi. Ya, tanpa 1904. Berarti nilai ini berapa? 60.100. Berarti nilainya ini pada saat terjadi
pelunasan obligasi tanpa konversi nilainya di pasar 60-100. Ya, nilainya di pasar 60-100. Nah, tadi present value-nya ini tok. Ini tok tanpa ini ya. Ini tok. Itu 1904. Ya, 1904. Berarti kalau ada hutang kita per 31 Desember itu 1894. Dari mana 1894? Ini loh. Ya kan? Ini 1894. Tapi kemudian kita bayar sebesar 1904. 1904 itu nilai yang tanpa ya. Kalau ditambah ini kan nilainya 1965 ya. Saya punya utang 1894. Tapi saya lunasi 1904, berarti kan saya rugi. Utang cuma lah 1894, saya lunasi 1904, berarti saya rugi. Ya, kalau bawah ini sekali lagi menghitung nilainya ini. Nilai 2 ini kan 1965. Tanpa hitam ini 1904, berarti nilainya 60-100. Ya sudah, kalau sudah dapat info-info penghitungan ini, buatlah jurnal. Ya. Saya harus keluar uang di sisi kredit berapa? 1965. Ya kan? Nih, 1965. Oh, ada loss karena saya melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Berapa? Taruh di debit 10436. Ya. Bonds payable harus saya debit sebesar book value-nya. Karena book value-nya sebelum jatuh tempo kan di sini 1894. Berarti itu saya debit 1894. Ya kan? 1894. Nah, share premium conversion equity itu juga di debit. Ya, itu juga di debit. Kenapa di debit? Karena dianggap saat itu apa? Ada bagian dari conversion equity yang sudah nggak bisa dipakai. Ya. Makanya saya bilang tadi, secara logika sebenarnya dengan mendebit share premium conversion equity, entah itu sudah jatuh tempo atau belum, itu berarti kita sudah nggak punya hak. Kita itu maksudnya investor ya. Investor sudah nggak punya hak untuk mengkonversi. Ya. Dari mana 60-100 ini nih? Ini nilainya conversion equity atau apa tadi? Privilege untuk mengkonvert ya. Pada saat saya melunasi obligasi itu 60-100 ya, ini di debit. Ya. Seperti inilah jurnalnya. Oke. 1. Melunasi saat jatuh tempo tidak ada konversi. 2. Konversi saat jatuh tempo tidak ada pelunasan. 3. Konversi sebelum jatuh tempo, ya, tidak ada pelunasan. 4. Pelunasan saat jatuh tempo tanpa ada konversi. Ya, ini kita debit bukan karena ada konversi, tapi karena saat itu sudah nggak bisa lagi dikonversi. Kenapa? Kan sudah saya lunasi. Ya kan, sudah saya lunasi. 4 sudah nih. Mau tanya 1, 2, 3, atau 4, atau khusus yang keempat, monggo. Pertanyaan saya, untuk kasus keempat, berapa nilai share premium conversion equity sekarang? Jadi kasus repurchase bonds sebelum jatuh tempo, ya, tanpa ada konversi, itu sekarang 31 Desember 23 ya tadi soalnya. Itu berapa nilainya share premium conversion equity? Di equity atau di sisi kredit, berapa nilainya? Ayo, di chat. Kok nol? Dari mana nol, Vincent? Tadi pertama kali diterbitkan berapa share premium conversion equity? Kan ini toh, pertama kali diterbitkan. Ini kan 194 ya. Sekarang, ini kan kasusnya beda-beda ya. Kalau kita pakai yang repurchase before maturity, itu dia di debit 60. Masa jadi nol? 194 di kredit, di debit 60. Kok nol? Kan masih ada 134.
Ya Kak? Betul ya, Vincent ya? Coba jawab. Betul nggak 134 di sisi kredit? Vince atau Sen, gimana? Ya mungkin. Iya betul. Ya betul 134 karena kan awalnya tadi 194 di sisi dari sisi kredit. Nih. Kemudian waktu itu di debit, debitnya cuma 60. Nih, berarti kan masih ada 134 di kredit. Diapain itu? Yang di kredit mau diapain? 134 itu mau diapain? Dijawab dong. Mel, diapain 134 di kredit itu sisanya? Hmm? 52 orang atau 63. 53 berarti 52 orang dia senyap. Ya pilihannya sama kayak yang tadi. Sisa di kredit itu boleh di debit, lalu kreditnya share premium ordinary, atau tetap aja dia di kredit share premium conversion equity. Jadi kalau tadi siapa? Vincent bilang 0, ya udah berarti debit lagi tuh Vincent share premium conversion equity 134 tuh share premium ordinary. Kalau mau 0. Itu ya. Isu berikutnya adalah indus. Indus itu apa ya? Kayak saya kan kasih Anda ini, kasih Anda obligasi yang ada fitur konversi nih saya kasih. Ya. Kadang-kadang saya berharap Anda segera convert. Pakai privilege convert. Kenapa kira-kira? Kalau saya jadi emiten, saya mendorong Anda untuk convert. Kenapa? Kasus kayak apa yang membuat emiten pengen investor convert? Coba pakai logika bisnis dan akuntansi Anda. Apa beban kita kalau si investor tetap pegang bonds-nya, dia nggak convert? Apa beban kita? Tadi kan ada teori, kita terbitkan convertible bonds karena saya nggak pengen saya dimiliki langsung. Saya nggak pengen owner saya bertambah, karena saya jual saham langsung kan berarti owner saya bertambah. Ya, plus tadi harganya jauh lebih murah, bunganya jauh lebih rendah. Tapi kadang-kadang sampai pada titik tertentu, kita berat dengan beban karena ada bonds. Apa beban kita sebagai emiten karena ada bonds? Apa sih beban kita karena ada bonds, bebannya emiten? Ayo, hutang yang mana? Itu kan berarti apa uh, apa prinsipalnya kan. Selain prinsipal kan ada apa tadi? Interest. Bisa jadi karena kita kita kesulitan secara apa? Secara kalau hutang kan prinsipal pasti akan dilunasi toh nanti, apalagi kalau saat jatuh tempo ya. Tapi selama sebelum jatuh tempo itu ternyata bunganya cukup memberatkan kita, kupon yang kita bayar itu ya kita berharap dia convert. Kalau dia convert kan jadi saham nih. Ya oke lah kepemilikan bertambah, tapi kan dividen nggak harus dibayar loh. Bunga nggak perlu dibayar kan. Nah makanya kita dorong. Ada kondisi di mana kita dorong si investor untuk lakukan konversi. Upaya mendorong investor itu lakukan konversi itu namanya menginjus ya supaya bisa dikonversi. Oke. Nah, pakai sweetener, pemanis. Ya, pemanisnya apa? Ya, kita kasih bonus.
Kamu kalau convert tak kasih cash, ya hemat ya, udah jadi pemilik dapat cash ya kan, kita dorong dia untuk induce. Nah, cash yang kita bayar untuk supaya si investor mau convert, jadi ini bukan convert sukarela kayak contoh yang 4 tadi ya, utamanya konversi ya, tapi ini dipaksa, dipaksa. Nah, berapapun cash yang kita keluarkan untuk memaksa dia untuk melakukan konversi itu jadi expense. Contoh nih, ada 1 juta lembar par value yang bisa dikonvertible ya menjadi 100.000 ordinary, di mana ordinary share-nya ini par value-nya 1 ya. Oke, ketika diterbitkan share premium conversion equity-nya 15.000. Nah, ini katanya kan dia berharap untuk bisa mengurangi interest. Dalam rangka supaya bisa dikonvert, si emiten ini akhirnya setuju bayar 80.000 kepada investor supaya mereka convert. Ya sudah, ini jurnalnya. Conversion expense to cash 80.000. Ya, jadi yang debit 80, kredit 80 itu satu jurnal sebenarnya. Oke. Jurnal kedua adalah ingat, ketika ini di-convert berarti share premium conversion equity itu di debit. Ya kan? Di debit 15.000. Nah, bonds payable tadi katanya kan apa? 1 juta loh. Ya sudah, dia di debit 1 juta. Nah, share capital ordinary-nya ya kita hitung berapa lembar yang terbit. Ya, berapa lembar yang terbit. Berarti kan ada 1 juta par value convertible yang bisa di convert menjadi 100.000 ordinary share. Ya, 100.000 kali 1 ya 100.000 kan. Oke, 100.000. Nah, kalau bonds payable 1 juta, share capital ordinary 100.000, berarti kan ada share premium ordinary 900.000. Tapi karena ada share premium conversion equity yang di debit 15, 900 bertambah 15, jadi 915. Jadilah ini jurnalnya. Ya, jadi ada 3 jurnal sebenarnya ya. 1, saya nggak tulis lagi di chat ya. Conversion expense to cash 80.000. 2, ya, bonds payable 1 juta, share capital 100, share premium 900. 3, share premium conversion to share premium ordinary 15. Digabung jadi ginilah jurnalnya. Ada pertanyaan? Induce conversion. Mirip kayak kasus konversi sebelumnya, tapi ini ada pemanis, ada cash yang dibayar. Jadi ada tambahan conversion expense dan cash 80. Nggak ada ya, lanjut ya. Berarti selesai convertible debt. Yang kedua adalah convertible preference share. Ini preference share, tapi ada fitur, ini preference share, ada fitur convertible. Dikonvert jadi apa? Udah saham, mau dikonvert jadi apa dia kira-kira? Udah share loh, mau dikonvert jadi apa? Disebut convertible itu mau dikonvert jadi apa dia? Ordinary share. Jadi dia melepaskan hak dividennya, tapi mendapatkan hak suara, ya kan? Nah itu convertible preference ya. Oke. Nah di sini ada ya, jadi ordinary share ya kan? Convertible preference share itu equity, ya itu equity. Oke, ketika preference share ini di-convert atau di-repurchase, maksudnya dibeli kembali oleh si emiten, ya, tidak ada gain or loss. Oke, jurnalnya kayak apa? Emiten ini menerbitkan preference share tapi convertible, 1.000 lembar, par value-nya 1. Ya, waktu diterbitkan, ya harga sahamnya di pasar itu 200. Ya, 200. Kalau pakai chapter 15 tanpa ada embel-embel ini ya, convert ke ordinary,
Jurnalnya adalah cash 200, share capital preference 1000 karena 1 kali 1000 lembar ya. Share premium preference 199.000. Ya kan? Chapter 15 kayak gitu kan. Mirip kayak jurnalnya ordinary kan. Tapi karena ini convertible ditambah preference ditambah convertible ya, maka share premiumnya itu bukan share premium preference tapi share premium conversion equity. Gitu ya. Jelas ya jurnalnya ya. Jadi ini jurnal chapter 15 tapi bedanya apa? Share premiumnya bukan preference tapi share premium conversion equity. Nah, gimana kalau ini kemudian di convert? Preference convertible. Efek preference-nya dipakai. Berarti ini kan habis, ganti jadi ordinary. Gimana kalau itu terjadi? Jika kemudian ya masing-masing preference ini 1000 lembar ini ditukar menjadi ordinary share ya, jadi masing-masing itu ditukar jadi 25 ordinary share, di mana ordinary share ini dua par value-nya ya, dan fair value dari ordinary share ini 410. Jurnalnya kayak apa? Yang pasti ini kan habis, share capital preference-nya hapus, ini ganti, jadi dia di debit, share premium conversion-nya juga hapus, jadi dia di debit. Itu makanya dua ini di debit. Ya. Nah, kita kan sekarang ini share capital preference ya, yang ada conversion-nya. Ini kan dihapus, berganti menjadi saham yang baru, namanya share ordinary share. Ya sudah kayak jurnal biasa, share capital ordinary ya, 1000 lembar dikali 25, par value-nya 2. Udah 50.000. Ya. Tinggal 199 kurang 50 kan 149. Karena ada share capital preference 1000 jadinya 150. Ya kan? 150. Terus 410-nya ini apa gunanya? Nggak ada. Kan tadi katanya nggak ada gain or loss ya. Saat di convert itu nggak ada gain or loss. Jadi 410 nilai pasarnya ordinary share ini ya informasi tambahan. Ignore. Ya, ignore. Bagaimana kalau kasusnya kayak chapter 15? Ordinary share ini diterbitkan bukan karena preference-nya di convert, tapi karena diterbitkan untuk dapat cash. Ya udah, cashnya 410 di debit, share capital 50, sisanya share premium 410 kurang 50 itu chapter 15. Ya kan? Tapi ini adalah menerbitkan ordinary share karena ada konversi convertible preference share. Jurnalnya kayak gini. Ada pertanyaan? Nah, kalau ini 410-nya jadi berbunyi. Ya, 410-nya jadi berbunyi. Kenapa? Yang kita lakukan ini yang dilakukan oleh emiten ini kan yang di sini konversi. Kalau ini kita beli. Kan ada di investor sekarang ya preferensinya. Kita beli. Karena kita beli, berarti share capital preference ini hapus, share premium conversion hapus. Ya kan? Cash yang kita bayar 410. Tidak ada share capital yang terbit, tidak ada share premium ordinary yang kita akui karena nggak di-convert. Ini kayak treasury share tapi bentuknya preference. Ya, treasury share tapi bentuknya preference. Ya, jadi bukan treasury share ini tapi preference-nya kita beli. Sekaligus kita hapus. Nah, karena tidak ada gain or loss, maka yang diambil itu return earnings. Selisihnya. Ya. Kalau umpama harga pasarnya hanya 100.000, berarti return earning-nya di kredit. Kreditnya berapa? Ini 199 tambah 1 kan 200. Berarti kredit return earning 100. Ya kan? Cash 100.000, return earning 100.000. Tapi karena ini 410, berarti 410 kurangi 200. Berarti return-nya di debit 210. Intinya pokoknya gain or loss-nya itu ditanggung return earnings. Convertible bonds sudah, convertible preference sudah, preference share sudah. Ada pertanyaan? Apa ini? Ada pertanyaan?
Jadi convertible security baik yang bonds maupun share sudah ya. Nah, kalau kembali ke slide awal tadi, ya, slide awal tadi, nih yang convertible sudah kita selesaikan. Bagaimana kalau share option? Share option itu berarti ini saham, bisa saya beli langsung ya. Tapi enggak, saya dapat option. Di sini ada harga saham, berarti kalau saya mau beli saham ini, saya pakai option ini. Kenapa saya nggak beli langsung? Kalau pakai option biasanya harganya sudah ditetapkan. Dan harapannya harga ini lebih rendah daripada harga saham di pasar. Saya cukup bayar harganya option. Nah, itu yang mau kita lihat sekarang. Ya, bagian berikutnya. Sebelum masuk bagian berikutnya, monggo kalau ada pertanyaan. Nah, ada yang namanya warrants. Warrants ini mirip kayak option. Sekali lagi, warrants ini adalah surat berharga yang di dalamnya kalau saya punya warrant, saya bisa beli saham pada harga yang tertulis di sini. Umpama harga di pasar 50, di sini tertulis 40. Ya lebih enak kalau saya beli pakai ini kan. Cuma ingat ini harga-harganya juga loh ya. Ini ada harganya juga. Kenapa perusahaan atau emiten dalam hal ini menerbitkan share warrants? Untuk membuat security lebih menarik. Ya. Kedua, nah ini masih ingat preemptive right ya. Preemptive right itu haknya si pemegang saham awal untuk mempertahankan kepemilikannya dengan cara apa? Kalau mau terbit saham baru, dia berhak beli duluan. Ya, dia berhak beli duluan. Nah, ingat ya, itu kan minggu lalu kita belajar ya. Salah satu cara untuk memberi hak kepada pemegang saham, pada investor untuk mempertahankan kepemilikannya kalau terjadi right issue, ingat ya right issue, itu dengan cara kasih dia share warrants. Ya kan? Atau nomor 3. Wah, pimpinan-pimpinan perusahaan, manajemen ini bagus-bagus, tak kasih bonus. Tapi kalau bonusnya bentuk cash flow lagi nggak bagus, tak kasih share warrants. Ya, saya bisa kasih saham langsung sih, tapi saya memilih kasih share warrants. Jadi mereka bisa beli saham, kalau saya kasih langsung saham beda tentu ya. Ya Kak, saham berarti bonusnya saham gitu kan. Kalau ini saya kasih bonus share warrants, mereka bisa beli saham pada harga yang lebih rendah dibanding harga pasar. Oke, ini alasan. Nah, yang jadi pertanyaan ini, security apa yang mau dibuat jauh lebih menarik? Security yang kayak apa sih yang mau dibuat more atraktif ini apa kira-kira? Equity security atau debt security? Monggo ditulis di chat. Surat berharga apa yang mau dibuat lebih menarik dengan adanya warrants? Obligasi atau saham? Halo, saham. Ya mungkin karena tadi saya sebut saham itu bisa aja dibeli langsung atau bisa pakai warrants. Ya mungkin itu jadi dasarnya Roderick menjawab ya. Tapi ada satu yang belum sempat saya tegaskan bahwa kadangkala ini kan tadi saham, saham yang biasa ya. Ini share warrant. Kadangkala ini itu dijual sebagai bagian dari transaksi dengan namanya ini obligasi ya. Ini bonds, terus saya kasih share warrant. Jadi supaya bondsnya ini mau dibeli, tadi kan ada cara kita berikan dia efek convertible. Ini enggak. Kita nggak kasih efek convertible, tapi orang bisa beli saham pakai share warrant. Jadi yang disebut security di sini, ya, itu surat berharga hutang dalam hal ini bonds. Jadi nanti kita lihat ada transaksi share warrants terbit karena dia bagian dari bonds. Nah, ini kan share warrants issued with other securities. Ya.
Jadi warrants adalah surat berharga untuk membeli ordinary share pada harga yang sudah fix. Biasanya umur warrants itu 5 sampai 10 tahun. Nah, ini kata-kata with and without. Berarti kan ada obligasi, ada share warrants, ya kan? Berapa nilai mereka berdua? Berapa nilai share warrants? Itu ada nilai mereka berdua dikurangi nilainya obligasi. Yang sudah kita pelajari tadi. Press pelan-pelan. Simmons ini emiten. Menerbitkan bonds dengan warrants. Detachable itu berarti detach itu melekat ya. Warrants bisa dijual sendiri, bisa dijual melekat. Melekat di obligasi. Asumsi aja, warrants ini kalau ada warrants, di dalamnya itu ada kata-kata bisa membeli saham pada harga 25. Ya. Jadi kalau kamu pakai warrants ini, hai investor, kamu bisa beli apa? Bisa beli saham pada harga 25 di pasar. Nah, harga atau par value-nya saham itu 5. Loh, kok aneh ya? Par value 5, tapi harga saham yang tertera di pasar 25. Kan par value itu nilai yang tertulis di saham. Harganya di pasar bisa jadi lebih dari 5 loh. Buktinya apa ini nih? Di pasar waktu itu nilainya 30. Berarti kalau saya pakai share warrant untuk beli saham, sudah untung saya. Ya kan? Kalau saya jadi investor. Kalau saya beli di saham di pasar sahamnya 30, sekarang saya hanya beli 25 per lembar. Gitu ya. Jadi tetap menguntungkan untuk dapat warrants ini. Nah, warrants ini ya apa? Membuat bonds itu jauh lebih menarik. Par value-nya 10 juta ya. Par value-nya 10 juta, itu bisa dapat par. Ya, bisa dapat par. Nah, yield-nya 8,75%, 83/4. Oke. Jadi menurut keterangan di sini nih, karena saya nerbitkan bonds pakai warrant, jadinya yield-nya lebih rendah. Ya kan? Jadinya yield-nya lebih rendah. Nah, harga dua ini, kalau ini par value-nya 10 juta. Karena ada warrant, ini saya jual pada harga 10.200.000. Oke. Nah, sekarang hitung present value-nya bonds ya. Lalu kalau sudah dapat, anggap aja ini X ya. Kalau sudah dapat X ini, maka 10.200.000 kurangi X. Oke. Itulah yang disebut fair value-nya warrants. Ternyata setelah dihitung gitu ya, di sini enak nih soalnya nih, langsung diketahui ya, nggak perlu dihitung. Present value-nya bonds itu 9707. Ya, jadi present value principal plus present value bonds 9707. Berarti kita bisa hitung dong present value-nya warrants, yaitu 10.200.000 kurang 9707 atau 492. Berarti gimana jurnalnya? Cash to bonds payable ya. Ini bukan 9705 ya. 9707 jadi diganti nih ya. Dan par value-nya apa di sini katanya present jurnal untuk mencatat penerbitan bonds kan selalu present value. Present value-nya kan 9707. Ya ini jadi bukan 9705. Terus untuk mengakui 492 gimana? Ini jurnalnya. Ya. Mirip tadi kasusnya convertible bonds, tapi ini slash-nya atau keterangannya bukan conversion equity ya, tapi namanya share warrants. Jadi kalau Anda gabung dua jurnal ini, cash to bonds payable dan cash to share premium share warrants adalah cash-nya jadi 9705 ditambah 492 itu di debit ya. Lalu kreditnya ada bonds payable 9705, ada share premium share warrants 492. Ini kan with or without method. Ada pertanyaan? Sama logika berpikirnya kayak convertible bonds, cuma ini
bukan share premium conversion equity, melainkan share premium share warrants. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang investor kan punya share warrants. Gimana kalau share warrants itu mereka exercise atau mereka konversi, mereka pakai untuk beli saham? Nah, di sini ternyata 10.000 warrants ya, di mana satu warrant itu bisa dipakai untuk beli satu ordinary share. Itu di exercise. Tadi kan katanya harga saham per lembar yang tertera di warrants itu 25. Berarti kita dapatnya 10.000 kali 25. Oke. 250.000 kita debit. Itu dulu. Ya, 250.000-nya kita debit. Terus yang kedua, tadi kan ada share premium, share warrants. Berarti kalau ini sudah dipakai, ya dihapus dong. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Melda, Pak, bagaimana kalau cuma 1.000? Ya udah, 1/10 kali 492 yang kita debit. 1/10 berarti 1.000 per 10.000 kan. Tapi karena ini 10.000 semuanya yang kita debit. Ya kan? Terus share capital ordinary kenapa di kredit ya? Karena kan terbit saham. Par value-nya di soal tadi katanya 5, berarti 5 kali 10.000 lembar kan ya? 50.000. Nah, share premium 692 ini dari mana? Kalau nggak ada waran, berarti kan 250 di debit, share capital 50, share premiumnya 200, ya kan? Tapi karena ada konversi share waran, berarti kan 492 tambah 200, nah, jadinya 692 148. Gitu, ya, gitu jurnalnya. Apakah warrants ini ada kayak tadi ya, convertible debt, apakah ada batas konversinya? Bisa ada, bisa enggak, tergantung perjanjian ya. Kalau ada dan tidak juga dikonversi, berarti ini nanti kita debit. Ya. Jadi ada syarat kalau warrants itu hanya bisa dipakai selama obligasinya beredar ya. Berarti ini kita debit waktu nanti terjadi pelunasan tanpa ada realisasi atau exercise. Ya, kreditnya apa? Ya share premium ordinary. Tapi kalau tidak ada perjanjian atau dengan kata lain tidak dibatasi kapanpun mau convert atau exercise, ya biarin dia di sisi kredit gitu ya. Nah, ini tadi share rights ya, preemptive rights. Kalau terjadi right issue ya, perusahaan mau menerbitkan saham baru, pemegang saham lama mau tetap 10% nggak kepemilikan? Nih pakai share warrants. Ya, pakai share warrants. Oke, convertible bonds, convertible preference share, dan share warrant selesai. Ada pertanyaan dulu? Monggo ini ya, minum-minum sendiri ya, istirahat sendiri ke belakang sendiri gitu ya. Ya saya juga nggak tahu Anda tinggal atau enggak, tapi intinya ya itu pilihan Anda lah ya. Kalau ternyata tidak mendengarkan, hanya dengar recording nanti ya itu saya tidak bisa mengendalikan itu. Intinya saya nggak ada break ya, kita lanjut aja. Sekarang kita masuk ke yang namanya share compensation plan. Ya, ada pertanyaannya. Oke. Share compensation plan atau program kompensasi saham ini biasanya memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham pada harga yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Apa bedanya dengan share warrant? Share warrant tadi itu hanya berlaku kalau ada penjualan bonds. Share warrantnya nitip atau dilekatkan. Kalau share compensation plan itu ya langsung beli saham. Tapi ada harga khusus. Khususnya buat employee. Gitu ya. Jadi ini bagian dari penghargaan lah buat karyawan. Kamu nggak perlu beli saham perusahaan pada harga pasar. Ya, kamu pada harga tertentu. Tapi saya kasih jangka waktu loh ya. Oke. Memotivasi supaya kerja yang bagus dapat bonus saham. Kamu kalau dapat saham,
Kan kamu jadi pemilik. Kalau kamu jadi pemilik, kerjamu tetap bagus, kamu kan dapat dividen. Gitu ya. Sehingga orang-orang penting tadi itu bisa tetap ditahan, nggak keluar, ya nggak resign. Ya. Nah biasanya ini juga dipakai untuk tadi ya, bagian dari penghargaan kepada employee, benefitnya ditambah. Ya. Sekaligus tadi performance kriteria, ya kriteria untuk menilai kinerja. Kamu kalau makin bagus, kamu dapat hak untuk beli saham pada harga tertentu. Ya. Nah, ISB ya, ISB itu pakai fair value method. Jadi di situ kalau saya kasih saham ke employee ya, pakai fair value, pakai rumus-rumus tertentu gitu ya. Ini namanya option pricing models. Itu hasilnya berapa? Kita nggak akan hitung itu. Saya waktu S2 kebanyakan saya walaupun itu ngambil akuntansi, saya malah banyak dapat ilmu makro mikro ditambah ilmu finance. Nah, yang saya paling ingat pernah dapat tugas untuk belajar option pricing models. Option pricing models itu matematikanya advance. Pakai ya pokoknya banyak cacing-cacingnya itu. Ya pakai diferensial. Di mana saya dulu anak SOS, anak A3 itu nggak dapat. Matematika saya itu anak sosial itu matematika dasar. Ya tapi karena dapat tugas, makanya saya ingat banget ya, saya harus belajar lebih dalam gitu ya. Hitungnya memang susah. Nah, di sini di intermediate ya langsung dikasih harganya berapa. Nah, kalau nanti sudah ada informasi option pricing model, hasil dari option pricing model itu mau di jurnal kayak apa sih? Kita lihat. Ya. Yang jadi isu sekarang kan kita harus menjurnal. Ya. Semua pengorbanan emiten untuk memberikan harga khusus kepada karyawan itu nanti akan jadi expense. Tinggal bagaimana ngitung expense-nya dan seberapa lama kita ngakui expense. Kita lihat ya. Expense itu ya ditentukan tadi pakai option pricing model. Oke, option pricing model. Fair value dari option atau apa hak untuk karyawan tadi membeli ya. Itu ditentukan pada tanggal tertentu namanya grant date. Grant ini hibah ya, memberikan hibah dalam bentuk option. Ya. Expense itu nanti diakui selama service period. Di soal diketahui service period di praktek itu maksudnya seberapa lama sih kita berharap si employee yang dapat option tadi itu tetap bertahan di perusahaan. Jadi anggap aja service periodnya 4, berarti kalau dia 4 tahun bertahan, maka optionnya bisa dipakai. Itu service period. Dimana di soal diketahui. Panjang nih, pelan-pelan ya. Chen, ya, Chen, itu tanggal 1 November 2021, ya, memberikan option kepada 5 eksekutif, 5 top manajemen. Di mana 5 top manajemen ini bisa membeli 2.000 lembar saham ya yang par value-nya 100. Oke. Bisa beli ordinary share. Mereka bisa beli ordinary share yang par value-nya 100. Perusahaan ini, jadi ini di apa? Disetujui tanggal 1 November 21, tapi grant date-nya pemberian opsinya itu 1 Januari 2022. Ya. Eksekutif ini bisa mengexercise option tadi kapanpun dalam 10 tahun ke depan. Jadi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sampai 2031. Ya. Di option tadi, nah ini namanya option, saya kasih ke 5 orang ya, betul ya, 5 orang. Di option tadi tertera, harga saham per lembar 6.000. Ya. Padahal saat ini, maksudnya saat grant date,
1 Januari 22, harga saham di pasar udah 7.000. Berarti kan Anda kalau jadi eksekutif saya untung ya, hanya bayar 6.000. Ini yang saya cerita tadi. Ada option pricing model, namanya ini Black-Scholes option pricing model. Wah, itu apa? Menderita ngitungnya. Syukurnya di sini sudah diberitahu dari penggunaan Black-Scholes option pricing model itu ternyata dihitung expense perusahaan itu totalnya 22 juta. Ya, totalnya 22 juta. Oke. Nah, asumsi saja, ya asumsi saja, periode yang diharapkan oleh si emiten untuk dapat benefit dari karyawan atau eksekutif tadi 2 tahun, dimulai grant date ya, oke, berarti service periodnya 2 tahun, ya, maka jurnal yang akan dibuat adalah seperti ini. Compensation expense to share premium, share option, karena service periodnya 2, dibagi 2 nih 22 juta. Dengan kata lain, pada tanggal 1 Januari 2022, grant date, nggak ada jurnal. Tanggal 1 November 21, waktu ada pengumuman, nggak ada jurnal. Jurnal hanya dibuat saat kita ngakuin expense. Kapan itu? Setiap akhir tahun selama service period. Ya, setiap akhir tahun selama service period. Itu artinya, ya, itu artinya kalau si eksekutif tadi bisa bertahan di perusahaan paling tidak sampai akhir Desember 2023, maka mulai Januari 2024, eksekutif itu bisa beli saham pada harga yang tertera di option, yaitu 6.000. Tapi kalau mereka keluar sebelum akhir 2023, hangus tawaran optionnya. Jadi inilah surat berharga namanya share option. Ya, perusahaan atau emiten akan mengakui share option setiap kali compensation expense diakui. Jadi kalau 5 tahun service period ya 22 juta bagi 5, jurnalnya sama. Intinya apa tadi? Dari convertible bonds, convertible preference share, share warrant, ya, selalu yang dikredit itu share premium. Tapi namanya beda-beda. Tadi ada share premium conversion equity, share premium share warrants. Ya kan? Kalau tadi preference share apa? Kreditnya kalau preference share. Share premium conversion equity juga sama kayak convertible bonds, ya kan? Kalau yang tadi share warrants kan share premium, share warrants. Nah, kalau option share premium, nah ini namanya share options. Jadi selalu ke share premium dia. Nambah equity melalui share premium. Bagaimana kalau share premium ini dipakai? Share option ini dipakai oleh para karyawan, para eksekutif tadi, ya udah share premium di debit, share premium, share option di debit. Kreditnya apa? Share capital ordinary to share premium ordinary. Ya kan? Kita lihat sekarang. Kalau kan ada 5 orang, per orang bisa 2.000. Ini hanya 2.000 yang di total di exercise. Ya 20% ya, 2.000 per 10.000 20%. Ya, 1 Juni 2025 masih bisa. Kan tadi sampai 2029 kalau nggak salah saya itu kan. Ya, mulai grant date-nya kan 1 Januari 2022. Ya, 10 tahun ke depan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sampai 31. Ini di exercise-nya 2025 masih bisa kan? Ya sudah. Share premium, share option-nya di debit sebesar 20% dari 22 juta. Ya. Ini 20% dari 22 juta. Dan ingat, karena ini dipakai oleh eksekutif atau top manajemen tadi, dia bayar cash ke kita. Sebesar harga yang ada di option. Tadi katanya 6.000 ya, berarti 2.000 kali 6.000 ya udah 12 juta. Share capital ordinary sebesar apa? Kita lihat tadi par value-nya berapa sih? 100 per lembar. Ada 2.000 lembar, berarti 2.000 kali 100.
200.000. Nah, selisihnya apa? Share premium ordinary. Kalau nggak ada share option, berarti share premium ordinary-nya kan cuma berapa? 11.800. Ya kan? 12 kurangi 200 berarti 11.800. Tapi karena ada share option berarti 11.800 tambah 4,4 dapatnya 16.200. Siapa tuh Kebilin? Ya. Ada pertanyaan share option? Kalau Melda nanya lagi, Pak, gimana kalau tidak semua ya? Itu tadi, ini kan nggak semua ya, cuma 20%. Gimana kalau semua, Pak? Ya sudah, berarti semua itu berapa lembar tadi? 10.000 lembar. Ya udah, 10.000 kali 6.000. Share premiumnya di debit berarti berapa? 22 juta. Share capital ordinary berarti 10.000 kali 100. Share premium ordinary, sisanya. Ya kan? Pak, kan masih ada 8.000. Kalau nggak dipakai gimana? Ini ya, expire. Kalau nggak dipakai gimana? Tadi saya hitung sampai 2031. Nah, 1 Januari 2032 kan nggak dipakai 8.000-nya. Ya sudah, share premium, share optionnya di debit, 80%-nya. Nah, ini kreditnya tidak pindah ke share premium ordinary ya, tapi namanya share premium expired share option. Jadi equity nggak berkurang. Dia di debit kan berkurang, tapi nambah lagi di kredit. Ya, nambah lagi di kredit. Oke, tidak menambah share premium ordinary loh ya, tapi namanya expired share option. Ada pertanyaan share option? Pak, semisal eksekutif sudah tidak kerja setelah tahun pertama, apakah jurnal expense-nya perlu dibalik? Perlu, ya, perlu dibalik. Jadi nanti apa? Bukan expense-nya yang dibalik, ya, bukan expense-nya yang dibalik, tapi ini, ya, share premium share option yang kita debit to share premium expired share option. Atau kalau yang dimaksud, mungkin yang dimaksud Roderick gini. Tadi kan sudah terlanjur buat gini. Pertanyaannya Roderick, sebelum, ya tepatnya bukan setelah tahun pertama ya, tapi mungkin maksud Roderick, selama dalam service period dia sudah keluar. Iya kan? Itu maksudnya Roderick kan. Dalam 2 tahun dia sudah keluar. Itu gimana? Ya, ya berarti bukan 22 juta kan yang akan kita kita bagi nanti. Anggap aja ya, ada 1 orang keluar. Ya, ada 1 orang keluar. Berarti ada 20% dari 22 juta nanti yang tidak diakui. Nah, berarti di tahun kedua ini, ya, kita sesuaikan aja berapa kira-kira expense yang akan kita bayar kepada siapa? Kepada 4 karyawan sisa tadi. Berarti kan 80% kali 22. 80% kali 22 tadi ada hitungannya kayaknya di sini. Berapa? 17.600. Berarti di tahun kedua ini cukup compensation expense-nya adalah 17.600 kurangi 11. Berapa tuh? 6.600.000, bukan lagi 11 juta. Ya kan? Itu aja logikanya. Ya, jadi dia sebelum service period berakhir, ternyata dia keluar. Berarti kan expense kita tidak sebanyak 22 juta. Anggap aja 1 orang keluar, 1/5, berarti hanya 80% dari 22. Ya berarti expense keduanya ini, itu 80% kali 22 kurangi 11 yang sudah diakui di sini. Ya. Pak, bagaimana kalau keluarnya sebelum 31 Desember 22? Makin ekstrim gitu. 1 orang keluar ya, 80% ya. Berarti sisanya ya. Ya udah berarti 80% kali 22 juta. Langsung dibagi 2, ya kan? Karena ketahuannya sebelum 31 Desember 22. Tapi kalau ketahuannya sebelum 31 Desember 23 tadi, berapa 80% kali 22, lalu kurangi 11. Sehingga di tahun kedua expense-nya nggak sebesar ini. Gitu logikanya. Gitu ya Roderick ya. Yang lain. Oke, sama-sama. Yang lain. Bisa nggak disesuaikan tuh? Tadi katanya kan apa 22 juta. Bisa nggak disesuaikan? Bisa aja sih, tergantung
market condition atau service condition. Jadi bukan 22 juta. Ya. Tiba-tiba jadi 20 atau bahkan jadi 24 ya bisa aja. Itu mempengaruhi nanti jurnal compensation expense to share premium share option ya. Sudah apa aja tadi ya? Convertible bonds, convertible preferred share, share warrants, share option. Nah, yang kelima, restricted share. Ini share, bukan option, bukan warrant. Ya, bukan share yang bisa dibeli pakai convertible, bukan. Ini share, asli share, tapi dia dibatasi. Ya, dibatasi itu artinya gini. Saya dikasih saham, saya karyawan atau eksekutif, tapi saya belum bisa dapat dividen. Saya belum bisa perjualbelikan itu. Ya, sampai nanti batas tertentu. Batas tertentu itu apa? Itu yang disebut service period. Mirip kayak tadi share option. Kalau share option dikasih opsi, ini dikasih saham tapi yang terbatas. Ya, sebenarnya logikanya keuntungannya mirip-mirip tadi ya. Si karyawan dapat bonus, bisa ada di saham selama dia bertahan selama service period. Sahamnya juga tidak sepenuhnya hangus gitu ya. Ya, tidak sepenuhnya hangus. Terus dilusinya kurang. Saya belum ngomong dilusi dari tadi, jadi agak sulit membayangkan nanti deh kalau pas ngomong dilusi ya. Oke. Nah, juga akan sangat terkait dengan bonus ya, insentifnya employee itu akan sangat terkait dengan bonusnya karyawan. Jadi ingat ya, ini saham tapi dibatasi. 1 Januari 2022 ada 1.000 saham diterbitkan untuk CEO-nya, 1.000 lembar. Ya, par value-nya 20 per lembar. Di mana par value-nya 1. Berarti share premiumnya kan 19 ya per lembar ya. Ya kan? Service periodnya 5 tahun. Ya. Jadi kalau ternyata setelah 5 tahun dia tetap bertahan, maka saham ini jadi tidak restricted lagi. Gimana jurnalnya? Share capital ordinary itu selalu sebesar par value, ya. Share premium itu sisanya. Itu sisanya. Ya. Nah, debitnya mirip kayak tadi ada yang compensation expense ya. Tapi ini diakui pertama kali waktu ada grant date. Share option waktu grant date kan nggak ada jurnal. Nanti akhir tahun baru ada jurnal jadi compensation expense. Ini nggak, ini jadi unearned compensation. Ya, 20.000. Nah, ini apa itu unearned compensation? Walaupun dia di debit, dia bukan aset. Dia itu bagiannya equity. Karena dia di debit, berarti dia kontra equity. Atau dengan kata lain, equity-nya berkurang karena adanya unearned compensation. Jadi, share capital ordinary, share premium ordinary, return earnings. Nah, di bawahnya ada unearned compensation. Dalam kurung. Jadi, ngurangin total equity. Ya. Setiap tahun, selama masa atau service period, maka unearned compensation ini dikredit. Ya, dikredit. Debitnya apa? Compensation expense. Mirip kayak share option. Ya kan? Mirip kayak share option. Oke. Jadi di sini nggak ada share premium option, share premium warrant, nggak ada, langsung share capital ordinary, share premium ordinary. Tapi ordinary share ini restrict, nggak bisa dapat dividen, belum bisa diperjualbelikan. Tapi terbit. Nah, setiap tahun nanti ya selama 5 tahun mulai dari 22, 23, 24, 25, 26 itu dibuat jurnal kayak ini. Ya. Jadi per tahun berapa? 20 bagi 5, 4.000. Oke. Bagaimana kalau di 2024 dia mundur? Ya sudah dihapus sahamnya. Yang tadi ter apa? Terlanjur terbit, dihapus di debit. Ya kan? Di debit, compensation expense yang sisa semua langsung dihapus. Ini kan dia mundurnya 2024. Ya. Padahal ini sudah di apa? Sudah diakui sebagai expense kan 4.000 di 2022. Ya kan? Di 2022. Oke.
Oh ini mundurnya 2024, berarti kan 2022, 2023 sudah terlanjur ada compensation expense. Nah ini dikredit. Tepatnya sini return earning harusnya ya, bukan compensation expense ya. Karena kan compensation expense 2223 itu sudah di close. Jadi ini harusnya return earnings nih. Ya, return earnings bertambah. Expense kalau dikredit kan nambah return earnings ya. Jadi ini sebenarnya jurnal pasnya return earnings. Nah, unearned compensation masih ada 3 tahun tuh. 24, 25, 26. Ini kan belum berakhir 24. Masih ada 12.000 kan di sisi debit ya. Unearned compensation kan awalnya 20. Sudah dikredit 22 dan 23. Sudah dikredit 8, berarti masih ada 12. Itu juga dihapus, dinolkan. Nih. Itu kalau apa? Kalau si CEO ini sebelum akhir service period keluar. Tuh. Oke. Okay. Convertible debt, convertible preference share, share warrant, share option, restrict share, sudah. Ada pertanyaan? Ini adrenalin ini. Jadi walaupun tidak fit, tapi karena ingin berbagi dengan Anda gitu ya, jadinya agak-agak lupa kalau sakit. Nanti habis ini semoga enggak sih ya. Habis ini bisa jadi kembali lagi ke kondisi tidak fit gitu. Jadi ya semoga diimbangi dengan perhatian juga dari Anda ya. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya ada namanya ESPP, Employee Share Purchase Plan. Mirip kayak option tadi ya. Tapi bedanya apa? Kalau option itu dikasih surat namanya option untuk beli pada harga yang tertera di option. Warrant juga ya. Apa bedanya option sama warrant? Option itu bisa dikasih tanpa ada bonus. Kalau warrant biasanya karena ada bonus. Nah terus ini apa lagi? Ini bisa beli saham tapi harganya didiskon. Periodenya juga dibatasi. Ya. Nah sama sebenarnya share warrant, share option itu akan menimbulkan expense. Ya, menimbulkan expense. Kita lihat. Perusahaan ini menawarkan 1.000 orang karyawannya untuk ikut pada ESPP, Employee Share Purchase Plan. Berdasarkan plan ini, program ini, employee boleh beli 100 ordinary share, di mana par value-nya 1, dengan harga yang lebih rendah 20%. Berarti mereka hanya bayar 80%. Purchase price harus dibayar di muka. Jadi kalau udah ditawari, Anda mau bayar. Ya. Ternyata dari 1.000 ada 800 orang yang pengen ikut. Ya, rata-rata dari 800 orang ini beli sekitar 80 lembar per orang. Sehingga 80 kali 800 kan 64.000. Ya, 64.000. Harga saham di pasar, ya, harga saham di pasar itu 30. Ya, 30 per lembar. Karena mereka dapat 20% diskon, berarti kan dipotong 6 ya. Mereka bayar hanya 24. Ya kan? Mereka bayar hanya 24. Jurnalnya gimana? Ya tinggal di logika aja, ada yang bayar 24 per lembar, ada 64.000. Berarti kita dapat cash 24 kali 64.000. Kita terbitkan saham sebesar 1 ya per lembar ya, dikali dengan berapa yang diterbitkan, 64.000 kan. Jadi kita dapat cash 64.000 kali 24, nih 1536. Oke, ada share capital ordinary 64.000, 1 per lembar kali 64.000 lembar. Itu yang paling gampang untuk di logika dulu kan. Nah, jurnal yang lain kayak share premium ordinary ini sebenarnya ngikut aja nih. Ngikut aja. Ya. Jadi selisih di kreditnya ngikut aja. Oke, berarti gimana menghitung compensation expense? Nah, compensation expense itu sebesar diskonnya. 6 per lembar tadi itu jadi expense buat perusahaan. Nah, 6 per lembar kali 64.000 kan dapatnya 384. Kalau nggak ada compensation expense, berarti kan share premium itu 1536 kurang 64 ya. Tapi karena ada compensation expense, berarti share premium ordinary itu adalah 1536 kurangi ya, 1536 kurangi 64, nanti ditambah 384, dapatnya 1856.
Atau kalau bingung ya udah total debit kurangi kredit, itu share premium ordinary. Ada pertanyaan ESPP? Jadi compensation expense dalam kasus ESPP tidak diakui kayak tadi ya, dihitung pakai uh, option pricing model enggak, tapi itu diskonnya itu sebenarnya jadi compensation expense. Ya. Di jurnal kapan compensation expense? Waktu karyawan setuju dengan tawaran dan mereka bayar di muka tadi. Ya, bayar dulu. Kalau yang share option share warrant compensation expense kalau Anda ingat tadi kan diakui per akhir tahun. Ya, per 31 Desember. Nah, ini disclosure. Disclosure itu berarti pengungkapan. Ini konsep aja ya dan semacamnya. Gini aja deh, kita break time bentar ya, 5 menit ya. Jadi rekamannya nanti ada dua, satu bagian convertible tadi, bagian kedua nanti EPS. Jadi recordingnya ini saya stop dulu, nanti recording kedua adalah EPS.